Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi with evolving neural network dengan menggunakan dataset Hard Disease Dataset. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Saya Regina Fanya dengan NIM 151. kemudian saya sendiri Iwana Inka Dewi dengan NIM 386. Kemudian saya Maliaris Mondari dengan NIM 501. Adapun deskripsi dari data yang kami gunakan yaitu kumpulan data ini berasal dari tahun 1988 dan terdiri dari 4 database yaitu Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach 5. Dataset ini memiliki 14 atribut atau 14 kolom, di mana kolom target mengacu pada adanya penyakit jantung pada pasien. Kolom target merupakan bilangan bulat. Apabila kolom target bernilai 0, maka menandakan tidak ada penyakit. Sedangkan apabila bernilai 1, maka menandakan adanya penyakit. Dapat dilihat contoh dari dataset Hard yaitu sebagai berikut. Pada Evolving Neural Network, kami menggunakan dua library, yaitu sklearn dan TensorFlow. Untuk codingnya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Baik, untuk yang pertama, kami mengimport library. Kemudian, untuk memvisualisasi data, kami menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Selanjutnya, untuk melakukan pengolahan data, kami menggunakan library Pandas, NumPy, dan sklearn. Selanjutnya, untuk pembuatan model, kami menggunakan MLP Classifier dan Kinect-Burst Classifier yang didapatkan dari library sklearn. Untuk evaluasi model, kami menggunakan Confusion Matrix, Classifier Report, Standard Scalar, dan Accuracy Score yang kami dapatkan dari library sklearn. Selanjutnya untuk TensorFlow, kami mengimport library Keras. Yang kedua adalah Data Understanding. Di sini kami menggunakan library Pandas yang fungsinya untuk mengimport dataset yang kami dapatkan dari Kaggle. Selanjutnya, kami menggunakan fungsi info yang fungsinya untuk memuat informasi dataset. Kemudian, kami menggunakan fungsi ISNA untuk mengetahui jumlah kolom yang kosong. Selanjutnya, memuat deskripsi dari setiap kolom. Kemudian kami melakukan visualisasi data yang kosong. Dapat dilihat bahwa tidak ada data kosong dalam dataset yang kami gunakan. Yang ketiga adalah data preparation. Di sini kami melakukan pembagian data target. Untuk variabel X, yaitu memuat seluruh kolom kecuali kolom target. Untuk variabel Y, memuat kolom target. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah kolom target yang terdapat dua kelas, yaitu label 1 dan 0. Kemudian kami menggunakan fungsi smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Bisa dilihat setelah digunakan fungsi smooth, jumlah data dari setiap kelas sudah sama. Kemudian kami melakukan pembagian dataset. Untuk data uji kami menggunakan sebanyak 20% dan data training kami menggunakan 80%. Kemudian kami menggunakan random set sebanyak 42. Selanjutnya kami mengecek jumlah baris. Kemudian kami mengubah kolom target ke dalam bentuk kategori. Dapat dilihat dapat dua jumlah kelas dalam kategori data. Kemudian kami membuat model pelatihan dengan 4 hidden layer, menggunakan aktivasi ReLU dan sigmoid, dengan optimizer Adam, dan learning rate sebanyak 0,0001. Selanjutnya kami lakukan uji coba pada model sebanyak 20 epoch. Yang pertama kami melakukan uji coba untuk data train. Selanjutnya kami
menggunakan data tes. Kemudian dibuat variabel YPRED untuk melakukan prediksi terhadap data testing. Selanjutnya, didapatkan hasil akurasi testing sebanyak 0,78 atau 78%. Kemudian, dengan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regina Fanya. Yang kedua yaitu evolving neural network dengan menggunakan GA. Yang pertama itu seperti yang tadi, kita melakukan import data, dataset herd, dengan menggunakan variabel label BC untuk variabel X-nya dan data BC itu untuk targetnya. Berikutnya kami melihat jumlah data pada kolom targetnya. Selanjutnya kami melihat 5 data teratas dari datasetnya. Yang kedua itu kami melakukan data preparation. Di sana kami membagi data latih dengan data uji sebesar 90% data latih dan 10% data uji. Dengan menggunakan random step-nya itu 0. Nah, ini merupakan library yang digunakan untuk algoritma genetika seperti adanya MLP classifier, model, layar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kami membuat variabel log model dengan menggunakan random forest classifier. Di sini digunakan untuk proses algoritma genetikanya dengan menggunakan estimator 200 dan random step-nya itu sebesar 0. Nah, yang langkah pertama itu kami membuat fungsi untuk melakukan inisialisasi terhadap populasi datanya. Lalu kami setelah hitung inisialisasi datanya, kami menghitung jumlah skor setiap populasinya dengan melakukan prediksi menggunakan log model tadi. Nah, selanjutnya setelah menghitung jumlah skornya, kami akan memilih atau memfilter data-data terhadap populasi tersebut. Selanjutnya kami melakukan crossover, yaitu perkawinan silang antar generasi selnya dengan beberapa masing-masing anaknya. Setelah mendapatkan hasil perkawinan tersebut, maka dilakukan sebuah fungsi mutasi, yaitu untuk melihat pewarisan dari orang tua setiap anak yang telah dilakukan perkawinan silang tersebut. Lalu selanjutnya membuat fungsi generation. Di situ kami akan melihat sifat apa saja yang turun dari orang tua kepada masing-masing pewaris generasinya. Hal ini dilakukan untuk melihat base score dari setiap generasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu membuat variabel CLF. Di sini digunakan untuk melihat atau melakukan klasifikasi dengan sklearn dengan menggunakan solvernya Adam dengan learning rate-nya 0,001 dengan menggunakan hidden layer size yaitu 6 hidden layer dengan masing-masing hidden layer itu terdapat 4 nodes dengan random step-nya 0 dan max iternya 500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan model untuk testingnya. Di sini kita menggunakan model sekuensial, kemudian kita menggunakan 4 layer dengan dense masing-masing 250, 120, 32, dan 1 dengan aktivasi ReLU dan sigmoid, kemudian dengan input shape-nya 13 kolom. Kemudian dilakukan compile pada model tersebut dengan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001, loss-nya binary cross entropy, dan matriksnya akurasinya. Kemudian dibuat variabel baru untuk memisahkan masing-masing classifiernya. Di sini kita menggunakan 3 classifier, yaitu yang pertama sklearn, yang kedua Adam, dan yang ketiga RMSProp. Kemudian untuk sklearn kita membuat variabel baru dengan memasukkan fungsi dari CLF yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk classifier TensorFlow dengan classifier Adam dibuat variabel baru dengan nama models2. Kemudian memasukkan yang bersumber dari model yang telah kita buat sebelumnya dengan nama myModel. Begitu juga dengan classifier TensorFlow dengan classifier RMSProp. Dibuat variabel baru dengan nama models3. Kemudian untuk memudahkan melihat akurasinya, kita di sini membuat membuat sebuah fungsi baru dari masing-masing classifier. Di sini kita dapat melihat terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama
akurasi skor yang pertama, yang kedua akurasi skor kedua, dan yang ketiga yaitu akurasi skor ketiga. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat variabel baru dengan menggunakan library pandas dengan classifier sklearn dengan untuk model yang pertama. Kemudian untuk model yang kedua kita membuat variabel baru untuk skor yang kedua dengan classifier TensorFlow. Begitu juga untuk akurasi yang ketiga, tetapi dengan menggunakan model yang ketiga. Selanjutnya kita melihat akurasi dari sklearn untuk yang pertama. Di sini kita bisa memanggil fungsi dari yang telah kita buat sebelumnya dengan membuatnya menjadi variabel baru. Kemudian di sini kita dapat melakukan perhitungan. Setelah itu kita dapat melihat hasilnya, di mana hasil dari perhitungan classifier dengan menggunakan library sklearn menghasilkan akurasi sebesar 83%. Kemudian untuk model yang kedua atau skor yang kedua, di sini kita juga sama membuat variabel baru dengan nama skor 2. Di sini kita dapat melihat akurasinya. Akurasi yang dihasilkan dari classifier TensorFlow dengan optimizer Adam itu menghasilkan akurasi sebesar 0,86. Kemudian, untuk skor yang ketiga, dilakukan hal yang sama, membuat variabel baru, kemudian memanggil fungsinya, yaitu ACC skor 3. Kemudian dilakukan perhitungan. Nah, di sini juga kita dapat melihat hasil dari klasifikasinya, yaitu dengan TensorFlow dan dengan menggunakan optimizer RMS-Probe itu menghasilkan akurasi sebesar 0,87%. Nah, berikut merupakan hasil klasifikasi tadi yang menggunakan model biasa. Di situ kami mendapatkan akurasi sebesar 78% dengan 4 hidden layer dengan menggunakan aktivasi ReLU dan sigmoid. Selanjutnya yaitu menggunakan evolving tadi, kami menggunakan 3 macam classifier yaitu sklearn, Adam, dan RMS-Probe. Di sana kami mendapatkan akurasi sebesar sklearn 83%, Adam 86%, dan RMS-Probe sebesar 87%. Dari hasil tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa model terbaik yang didapatkan adalah penggunaan library TensorFlow dengan classifier RMS-Probe yang menghasilkan akurasi sebesar 87% dibandingkan keempat model klasifikasi tadi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan selama penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.